Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi kami. Roh-Mu mengurapi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Jangan Bodoh. Menurut Kamus Umum Purwadarminta, bodoh sama artinya dengan bebal atau sukar mengerti. Tentu sebagai orang Kristen kita akan merasa tersinggung jika kita disebut sebagai orang yang bodoh. Tapi pada kenyataannya memang tidak sedikit orang Kristen yang bersikap bodoh. Apa bodoh yang dimaksud di dalam Alkitab? Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Maksud dari ayat di atas adalah bukan menyinggung soal pendidikan, soal kecerdasan seseorang. Namun ini adalah gambaran tentang keadaan di saat seseorang tidak menyadari sesuatu hal sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi bodoh yang dimaksud ini sangat berhubungan erat dengan kualitas hidup seseorang. Bukan bicara intelektual, tapi bicara soal kualitas hidup. Ayat yang ke-15, kata bodoh itu ditulis dengan kata asopos. Asopos atau unwise, tidak bijak. Dan di ayat 17 sekali lagi ditulis dengan ada kata bodoh di sana, tapi berbeda kata yang ditulis dengan kata apron. Artinya tanpa alasan, bertindak tanpa alasan. Bertindak tidak masuk akal, bertindak tanpa sebuah perenungan, sebuah refleksi, dan bertindak gegabah. Nah, mari kita melihat bersama-sama siapa saja yang tergolong sebagai orang yang bodoh. Yang pertama, orang yang tidak menggunakan waktu dengan baik. Tadi ayat yang ke-15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada. Jadi orang yang bodoh adalah orang yang tidak menggunakan waktu dengan baik. Ada seorang yang mencoba membuat catatan bagaimana ia telah menggunakan waktu ketika dia sudah berumur 70 tahun. Setelah dia menghitung maka muncul angka-angka sebagai berikut. Dia tidur selama 23 tahun, 32,9% dari hidupnya. Kemudian bekerja 16 tahun, itu 22,8%. Ibadah 0,5 tahun, itu 0,7%. Nonton TV 8 tahun, 11,4%. Makan 6 tahun, 8,6%. Bepergian 6 tahun, 8,6%. Bersantai 4,5 tahun, 6,5%. Sakit 4 tahun, 5,7%. Berpakaian 2 tahun, 2,8%. Dan yang luar biasanya adalah ibadah itu hanya 0,5 tahun, 0,7%. Ya. Lebih banyak waktu yang kita gunakan berpakaian, yaitu 2 tahun atau 2,8%. Jadi bisa dibayangkan orang yang berumur 70 tahun ya menghabiskan waktu
ibadah itu hanya 0,5 tahun. Dan waktu terbanyak yang kita gunakan adalah tidur, 23 tahun. Nah, mungkin memang masing-masing orang akan berbeda, tapi ini secara garis besar saya ingin memberitahu kepada kita semua bahwa kita harus menjadi orang yang bijak dalam menggunakan waktu. Berapa banyak waktu yang kita sudah gunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak berguna. Mungkin kita lebih banyak menghabiskan waktu menonton misalnya, atau melakukan aktivitas yang tidak memuliakan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, supaya kita tidak disebut sebagai orang yang bodoh, maka kita harus bijak dalam menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu-waktu yang Tuhan berikan itu tidak kita gunakan dengan sembarangan, tidak kita sia-siakan, tapi kita justru melakukan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana orang-orang itu disebut sebagai orang yang bodoh, dan ini menjadi peringatan bagi kita, yaitu orang yang tidak menyadari masa yang sedang berlangsung. Masih di ayat yang ke-16 dikatakan bahwa karena hari-hari ini adalah jahat. Kita harus memperhatikan bahwa keadaan hari-hari ini adalah jahat, bukan hari-hari yang baik. Itu sebabnya kita harus semakin sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena ternyata memang hari-hari ini adalah jahat. Nah, kalau kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, maka kita juga tahu bahwa kita sedang berada di masa seperti apa sekarang. Dan jawabannya adalah kita sedang berada di penghujung daripada akhir zaman. Karena firman Tuhan sudah menubuatkan bagi kita bahwa keadaan di akhir zaman itu bahwa akan semakin sukar, masa akan semakin sukar, akan semakin sulit, keadaan tidak akan semakin membaik. Tapi seringkali kita dalam doa-doa kita, saya pun mungkin masih sering berdoa supaya Tuhan membuat keadaan lebih baik, keadaan lebih nyaman, keadaan lebih tentram, dan lain sebagainya. Padahal Alkitab sudah menubuatkan, sudah menyatakan bahwa akan ada hari-hari yang semakin sukar, hari-hari yang semakin jahat. Nah, bagi kita orang yang arif, bagi kita orang yang bijaksana, kita tahu keadaan itu sehingga kita juga menjaga diri tidak termasuk sebagai orang-orang yang hidup di dalam kejahatan, walaupun hari-hari itu disebut hari yang jahat. Tapi justru kita semakin membawa hidup kita untuk melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Yohanes 9 ayat 4 dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Hari-hari yang jahat itu menunjukkan sebuah keadaan menjelang hari terakhir, hari menjelang malam. Ya, firman Tuhan gambarkan. Nah, selagi masih siang, kita harus mengisi hidup kita dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki. Ada satu contoh yang Yesus gambarkan dalam Matius pasal 25, kalau kita membaca ayat 1 hingga ayat yang ke-13, ada dua bagian orang, ya, ada 10 orang yang 5 disebut bijaksana, sedangkan yang 5 bodoh. Ya, jadi sekali lagi bukan bodoh dan pintar, tapi bodoh dan bijaksana. Karena bodoh ini menyangkut kualitas.
Dan kalau kita melihat, membaca sekilas, sepertinya dua-duanya ini sebetulnya orang-orang yang hebat, ya. Orang-orang yang bisa membaca bahwa mereka ada di zaman seperti apa, di hari seperti apa, karena mereka tahu bahwa mempelai itu akan segera datang. Sehingga mereka membawa pelita mereka. Tapi yang berbeda di sana adalah 5 yang bijaksana. Mereka mempersiapkan, ada minyak dalam buli-buli, ada minyak persediaan. Jadi bukan hanya minyak yang ada di pelita, tapi juga ada minyak cadangan yang mereka bawa. Dan di ayat-ayat selanjutnya, Yesus berkata, karena kita tidak tahu saatnya itu, maka kita harus berjaga-jaga. Jadi orang yang bijaksana, orang yang tidak bodoh itu orang yang tahu di masa seperti apa kita ada sekarang ini, dan sebagai respon kita adalah kita harus berjaga-jaga. Kita harus punya minyak, persediaan. Minyak berbicara tentang pengurapan, tapi minyak juga itu berbicara tentang sebuah sikap yang mau taat melakukan firman. Orang yang 5 ini disebut mereka bodoh, ya, di dalam Matius itu, karena mereka adalah orang-orang yang tidak memikirkan tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mereka cuma punya minyak, mereka tahu mempelai itu akan datang, tapi mereka tidak berpikir bahwa mungkin waktunya bisa lama, bisa panjang, sehingga tidak ada persediaan yang mereka miliki. Orang yang berjaga-jaga selalu siap sedia, memperhitungkan segala sesuatu dengan berjaga-jaga, ya, hatinya waspada selalu, sehingga kapanpun mempelai itu datang, kita siap untuk dijemput dan diangkat bersama-sama dengan dia. Yang setuju katakan amin. Nah, itu sebabnya kita jangan jadi orang yang bodoh, tapi kita sungguh-sungguh menjadi orang yang bijaksana, yang mengetahui di masa mana kita sedang berada di sekarang ini. Ini adalah hari-hari terakhir, hari-hari yang semakin jahat, tapi kita tetap berjaga-jaga, kita siap sedia selalu. Kita punya pelita yang selalu menyala. Ada firman yang selalu menerangi hati kita, dan selalu ada pengurapan yang memampukan kita bukan hanya memahami firman, tapi kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang disebut sebagai orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak mengerti kehendak Allah. Di ayat yang ke-17 Efesus 5 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa yang dimaksud dengan mengerti kehendak Tuhan? Mengerti di sini berarti memiliki sebuah tujuan hidup yang selaras dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Sekali lagi, mengerti kehendak Tuhan adalah memiliki sebuah tujuan hidup yang selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, untuk kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, perlu ada persekutuan dengan firman Tuhan yang adalah suara atau isi hati Tuhan. Perlu ada persekutuan dengan Roh Kudus, perlu ada persekutuan dengan pribadi Tuhan sendiri yang kita bangun setiap hari. Bukan hanya waktu-waktu tertentu, tapi sungguh-sungguh kita terkoneksi selalu dengan Tuhan, menyadari bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu nyata, bahwa Tuhan itu senang bergaul dengan kita. Tuhan rindu supaya kita mengenal Dia. Dan pada waktu kita membangun keintiman dengan Tuhan, maka saya percaya kita akan memahami, kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan.
sehingga kita menjadi orang-orang yang bijak. Alkitab berkata bahwa permulaan segala hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bicara soal hubungan yang dibangun dengan Tuhan. Dalam Roma pasal 10 ayat yang kedua dikatakan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jangan sampai kita kelihatan giat beribadah, kita kelihatannya rajin ke gereja, rajin melayani, tapi padahal tidak diikuti dengan sebuah pemahaman pengertian yang benar. Karena ternyata bahwa ada orang-orang yang melakukan ritual-ritual keagamaan, beribadah tanpa sebuah pengertian yang benar. Tapi sebagai orang yang bijaksana, sebagai orang yang arif, kita sungguh-sungguh punya pemahaman yang benar, pengertian yang benar tentang Tuhan. Karena kita rindu supaya tujuan atau keinginan Tuhan saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, mari kita pergunakan waktu yang ada. Kita sungguh-sungguh memahami kita sedang berada di masa apa sekarang ini. Dan kita sungguh-sungguh rindu mengerti kehendak Tuhan, supaya kita tidak termasuk sebagai orang-orang yang bodoh, tapi kita disebut sebagai orang yang bijaksana. Jangan bodoh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami bersyukur sebab kami tidak termasuk orang-orang yang bodoh, karena kami mau sungguh-sungguh taat melakukan firman-Mu ya Tuhan. Kami menggunakan waktu-waktu yang ada dengan melakukan kebenaran-Mu. Kami sungguh-sungguh berjaga-jaga dalam setiap saat, di mana apapun yang Tuhan sedang izinkan terjadi, kami bisa melihat itu sebagai sebuah pertanda bahwa Tuhan akan segera datang menjemput kami. Dan biar kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. HW antusias. Yes, yes, yes. Haleluya. Audio Jungle.